untuk sabu, narkotika jenis sabu itu kita berhasil mengamankan dan sekitar 9.347,8 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bribtu Dinda Damar Pramedika. Dan kami informasikan kepada seluruh sahabat Duaja bahwa acara kami tetap diberlakukan dengan memenuhi protokol kesehatan, menggunakan face shield, tetap berjaga jarak, dan juga menggunakan hand sanitizer. Baiklah, pagi ini sahabat Duaja, saya sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Kasat Narkoba. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kabarnya Pak, bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kami untuk berkenan hadir di podcast Duaja Polres Rokan Hilir Pak. Ya, sama-sama. Oke, baiklah sahabat Duaja. Tak kenal maka tak sayang, lebih baik kita kenalan dulu. Mari sama-sama kita lihat CV dari Bapak Kasat Narkoba, Bapak AKP RU Alsepa SIKMH. Oke, ini dia daftar riwayat hidup ya Pak ya. Sekarang sudah mutasi ternyata Bapak ya Pak. Jadi Kasat Reskrim ya Pak. Baru keluar, belum sah, belum bisa tinjak kita. Berarti ini masih tetap Kasat Narkoba ya Pak. Oke Pak, di sini Bapak lulusan Akpol tahun 2012 ya Pak ya. Tahun 2012. Ini saya dapat bocoran juga nih Pak tentang penghargaan yang sudah diraih oleh Bapak. Ada dari Kapolda yaitu Kanit Buser penangkapan curat bobol 5 ATM pakai las 2014 ya Pak ya? Betul, 2014, lama. Terus yang kedua ada curas toko emas pakai senti laras panjang tahun 2014. 14 juga. Di tahun yang sama ya Pak ya? Tahun sama. Terus ada juara 1 polisi teladan tingkat Pama Polres Pekanbaru, luar biasa ya Pak. Polisi teladan ya Pak? Alhamdulillah. Ini tahun berapa Pak? 2016, sekitar 2016an. Itu pangkat Bapak berarti? Itu. Oh itu. Kemudian ada juara 2 lomba pidato Mandarin, luar biasa. Mandarin saat di Jakarta Selatan. Berarti Bapak lancar Pak bahasa Mandarin ini? Enggak lancar. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah aja bisa sedikit. Oke, saya nggak tahu sama sekali Pak. Bisa belajar kelas ini berarti Pak? Bisa, setelah ini kita belajar. Oke, sahabat Duaja, kami informasikan bahwa kalau ada yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar kami. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kami yaitu di Humas Polres Rokan Hilir dan juga akun sosial media di Instagram dan Facebook Humas Polres Rokan Hilir. Oke Pak, kita masuk ke pembahasan ya Pak ya. Saya mau nanya Pak ini, membahas kinerja selama setahun pengungkapan selama menjabat Kasat Narkoba Pak. Berapa kasus yang berhasil diungkap dan berapa barang bukti yang telah diamankan oleh Bapak? Ya, terima kasih Mbak Dinda ya. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah setahun lebih 7 hari menjabat, kita di Sat Narkoba sudah melakukan pengungkapan sebanyak kurang lebih 205 kasus. 205 kasus Selama setahun, 205 kasus dengan tersangka 317 orang. Wah,
dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Untuk barang bukti sendiri kita sudah rekap juga. Untuk barang bukti sendiri, untuk sabu, narkotika jenis sabu itu kita berhasil mengamankan dan sekitar 9.347,8 gram setahun terakhir. Tahun terakhir ini untuk sabu aja. Sedangkan untuk ganja 1,8 kilo atau 1.827 gram untuk ganja. Sedangkan seperti ekstasi kita sudah mengamankan sekitar 1.003 pil ekstasi. Itu ungkapan selama setahun terakhir saya menjabat. Berarti selama setahun ini yang paling mendominasi yaitu jenis sabu-sabu ya Pak ya? Jenis sabu paling mendominasi di wilayah Pemilu ini karena kita perbatasan kan. Iya, bagiannya siapa ya? Untuk usianya sendiri Pak, yang mendominasi itu sekitar usia berapa Pak? Itu sekarang ada tren-tren terbaru. Tren-tren terbaru kadang penyalahgunaan atau peredaran narkoba ini sendiri melibatkan baik itu anak-anak, kemudian supir-supir truk, nelayan, itu semua pernah kita tangani. Apalagi kalau masalah anak-anak ini sudah beberapa kali kita tangani juga. Mereka dimanfaatkan. Pertamanya dimanfaatkan, akhirnya mereka merasakan ada hal yang baru, rasa ingin tahunya, mereka coba juga, akhirnya mereka juga ikut kecanduan. Makanya kita sering mengutamakan rehabilitasi, mengutamakan recovery untuk anak-anak itu sendiri sesuai dengan undang-undangnya. Berarti yang banyak terlibat pertama anak-anak di bawah umur Pak ya? Ya, sekitar sepertiganya hampir anak-anak di bawah umur. Itu menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Kan ini semakin kita lihat kan anak-anak banyak yang terlibat ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana cara kita mengatasinya supaya anak-anak ini tidak maksudnya tidak lebih banyak lagi yang terlibat ke dalam modus ini Pak? Tentunya kita ketika ada selalu pengungkapan yang melibatkan anak-anak, rata-rata anak-anak ini dijadikan kurir atau tukang antar. Itu kita wajib sampai ke atasnya, siapa yang menyuruhnya, siapa leadernya atau leadernya, siapa yang menyuruhnya. Mereka ini siap melakukan itu tentu entah dengan imbalan bisa memakai ataupun uang hanya untuk uang jajan 50.000, 100.000. Kita tidak targetkan itu, tapi targetkan di atasnya. Beberapa kita tangani selalu dapat yang di atasnya dan kita perjelas di dalam berkas agar hukuman orang-orang yang seperti ini memanfaatkan anak-anak ini jauh lebih berat dari hukuman yang lainnya. Kita perberat dengan keterangan-keterangan fakta-fakta di lapangan. Itu biasa kita lakukan. Kalau untuk ke masalah anak sendiri kan Pak, kalau misalnya untuk ke orang tuanya atau di sekolahnya, menurut Bapak apa yang mesti dilakukan gitu Pak? Supaya kan dari awal kan mereka pasti di rumah dulu ya kan Pak ya, baru kemudian ke sekolah. Ya, betul. Jadi gini, kalau untuk anak-anak ini memang sejak dini seyogyanya sudah didoktrin, diberi pengetahuan, pemahaman tentang bahaya narkoba, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga sampai dengan pemahaman agama. Karena langkah terakhir, langkah hukum, penindakan ataupun langkah pendidikan ataupun penegakan hukum itu langkah terakhir untuk anak-anak. Kita harus utamakan dulu preventif dan preemptifnya. Jadi preemptif dan preventif bisa dilaksanakan kita secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan dengan hanya penyidik. Baik itu dari lingkungan keluarga, kepedulian dari kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, kemudian dari lingkungan masyarakat tempat dia tinggal, bagaimana kita di lingkungan masyarakat itu membuat atau membentuk organisasi-organisasi yang berkonotasi positif ya untuk berkegiatan di masyarakat, entah itu gotong royong, lomba dan sebagainya yang positif. Dan bahkan sampai dengan yang paling penting tentang pemahaman keagamaan.
Jangan sampai anak ini yang masih mencari jati diri, masih mencari kepuasan ataupun keingintahuan yang tinggi, itu ketika dapat masalah, baik itu entah segi percintaan, biasanya anak percintaan, atau segi lainnya, patah hati, larinya ke narkoba, atau larinya depresi. Jangan. Kalau dia diberikan pemahaman yang lebih terkait dengan keagamaan, saya yakin kalau dia pemahaman yang tinggi, dia lari kalau ada masalah tentu ke Tuhannya. Curhat-curhat aja ke Tuhan. Itulah beberapa yang harus kita sama-sama tangani, tidak bisa diberikan saja atau diberikan hukum saja. Oke, berarti peran dari keluarga, terutama orang tua dan guru-guru juga sangat berperan penting ya Pak ya. Soalnya apalagi kan kadang udahlah dia lagi keadaan tersudut, makin disudutkan, itu yang menyebabkan. Intinya curhat biasanya kan? Iya benar Pak. Terus Pak, masalah tadi kan Bapak ada membahas masalah tren yang mobil, supir-supir mobil tadi Pak. Ya, masalah supir mobil, kemudian masalah nelayan. Itu maksudnya itu gimana Pak? Jadi kalau supir mobil sama nelayan, kita kebetulan baru beberapa minggu lalu kita mengungkap peredaran narkoba di wilayah kita, yakni di Balam, kilometer 37. Saat kita tangkap, dia menyediakan, dia memang modusnya rumah makan, tetapi di belakang rumah makan dia punya ruangan khusus untuk memakai narkoba. Jadi ditutup dengan terpal. Itu juga sudah kita polis lain, sudah kita bongkar juga. Jadi setiap supir berhenti makan di situ, banyak supir dari arah perbatasan Sumut kan, ke arah kita berhenti di situ untuk makan dan sebagainya. Ternyata sudah punya akses untuk ke belakang dengan bayar. Contoh kemarin yang kita tangani bayar 50.000 bisa 4 kali shoot atau 4 kali isap. Dengan cuma harga 50.000 ya Pak? Nah, disediakan di situ alatnya, bahannya semua. Jadi dia hanya datang, memakai, bayar 50.000, berangkat lagi. Kemudian itu supir-supir nelayan juga begitu. Kemarin kita tangkap di Sinaboy, pengedarnya menyampaikan ya untuk nelayan kadang barter tukar dengan ikan, hanya untuk dipakai nelayan untuk karena pemahaman misunderstandingnya nelayan dan supir truk, beberapa orang dia misunderstanding, jadi berpikir oh saya kerja nyari ikan malam hari, kalau pakai sabu lebih melek mata. Udah seperti itu, dia salah pemikirannya seperti itu. Dengan kita pakai itu malah merusak saraf-saraf kita. Yang ada kita malah nanti kecanduan, pekerjaan terbengkalai, keluarga pun jadi berantakan. Gitu. Berarti mereka berpikir kalau misalnya kadang habis menggunakan apa gitu, sama supir ya Pak ya, kan supir itu lintas dengan pakai sabu langsung fresh, padahal tidak ya Pak ya. Tidak, malah berbahaya itu untuk pengendara. Kadang juga saya Pak ya, rupanya mengerikan juga, dia dengan berdalih rumah makan, ternyata dia menyiapkan tempat-tempat khusus ditutup pakai terpal supaya tidak terlihat dengan masyarakat lainnya. Dengan harga 50.000 rupiah. Jadi kadang lebih mahal itu daripada makannya kan? Oh iya Pak, benar. Padahal ya ampun. Oke, kita kembali. Ada yang bertanya di kolom komentar? Oke. Baik, sekali lagi informasikan kepada sahabat Duaja, bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar kita. Baiklah Pak, ini saya mau nanya lagi. Boleh apa ya? Kita siap ditanya. Ini Pak, kan semakin tinggi nih Pak, ya kan Pak, semakin tinggi peredaran narkoba. Bapak yakin nggak kalau dengan semakin tingginya ini, kalau misalnya semakin banyak orang memakai juga, percaya nggak peredaran narkoba ini bisa diberantas? Semakin tinggi. Jadi gini, Mbak Dinda ya. Siapa? Wajib kita antusias, wajib kita niscaya terhadap pemberantasan peredaran narkoba ini. Confident aja, percaya diri aja.
Karena dalam kejahatan penyalahgunaan ataupun peredaran narkotika ini tidak ada istilah gagal. Upaya apapun tidak ada istilah gagal. Yang ada, you are tired or surrender. Ya, kalau nggak kamu lelah, kalau nggak kamu menyerah mengungkapnya ataupun mencegahnya. Jadi berperanlah pada peran masing-masing, beraksilah pada peran masing-masing. Kamu selaku orang tua, ya berperan, peduli terhadap anak, pergaulannya bagaimana. Kamu selaku guru agamanya, doktrin dia, tanamkan pemahaman tentang keagamaan. Saya sebagai penyidik, ya bertugas, tentu saya mainkan aksi saya di penindakan, kemudian preventifnya, pencegahannya, dan juga penegakan hukumnya tentunya. Itu peran masing-masing. Jadi tidak ada peran yang tidak berefek samping terhadap pencegahan peredaran narkoba ini. Jadi jangan ujuk-ujuk diserahin ke polisi aja gitu ya kan Pak? Dan jangan just perannya orang tua seperti saya lah contoh. Saya tidak bisa sebagai penyidik atau penegak hukum berperan sebagai orang tua si bersangkutan. Ya. Ataupun si keluarga dari bersangkutan nggak bisa. Jadi ada peran masing-masing yang sama semuanya nilainya penting ya. Jadi confident aja. Wajib istilahnya antusias kita maksudnya bisa memberantas itu sampai ke akar-akarnya. Sedangkan tadi dibilang semakin tinggi peredaran dengan pengungkapan ya. Iya. Jadi kejahatan narkotika ini berbeda dengan kejahatan lainnya. Kalau kejahatan lainnya, pencurian atau lainnya, itu bisa kita barometernya atau tolak ukurnya bisa kita lihat dari laporan yang masuk. Oh, berapa banyak bulan ini masuk pencurian? Nah, berarti barometernya lagi tinggi di pencurian, lagi tren. Tapi kalau narkotika itu tidak bisa. Ini adalah kejahatan istilahnya different crime. Artinya berbeda dari yang lain. Kenapa dibilang seperti itu? Saya tanya sama Mbak Dina. Kalau tolak ukurnya seperti itu, banyak pengungkapan, banyak peredaran. Kalau saya tidak mengungkap selama setahun, apakah bisa dikatakan rokan hilir atau lebih 1000 kubah itu bersih dari narkoba? Enggak juga Pak, karena dia bakal terus berjalan. Ya. Malah kalau kita tidak mengungkap, itu malah tidak kerja namanya. Makanya tidak bisa barometer dari pengungkapan banyak peredaran tidak. Tapi kita lebih condong ketika banyak yang pengungkapan, kenapa terlihat banyak peredaran? Itulah namanya inflamasi. Atau sering kita dengar itu infeksi. Kalau kita operasi, Mbak Dinda, kalau dokter itu biasanya operasi usus buntu lah ya. Iya. Operasi usus buntu, tidak mungkin langsung kita usus buntunya itu yang bisa kita potong, nggak mungkin. Pasti kita harus buka dulu. Kita melakukan bedah dulu. Semakin banyak luka, semakin banyak sakit yang terlihat, semakin banyak lokasi-lokasi yang infeksi bengkak karena akibat dari pembersihan dari usus buntu itu sendiri atau operasi itu sendiri. Sama dengan narkoba gitu juga. Ketika kita banyak ungkap, ya akhirnya banyak juga terlihat peredaran tersebut. Tapi kalau kita tidak ungkap, tidak terlihat. Gitu. Oke Pak, kita cut dulu nih Pak. Pak, ini saya mau nanya lagi Pak. Ciri-ciri orang pakai narkoba gimana Pak? Oh, ini ada pertanyaan masuk Pak ternyata dari Okmainkan Bosku Pak. Agak serius. Siap Bosku. Oke Bosku ini akan menjawab. Ini pertanyaan dari Okmainkan Bosku itu Pak, ciri-ciri orang pakai narkoba gimana ya Pak katanya Pak dari Okmainkan Bosku. Ya, ini banyak ditanyakan. Banyak pertanyaan demikian ketika kita selalu sosialisasi di masyarakat. Banyak ciri-cirinya bagaimana Pak ya? Kalau kita ke sekolah-sekolah itu banyak pertanyaan itu ciri-ciri pemakai gimana Pak ya? Ciri-cirinya tentu ada, tetapi saya garis bawahi sebelum saya jelaskan, ciri-ciri tersebut tidak mutlak. Kalau dia punya ciri-ciri seperti itu, dia pemakai, mutlak. Contoh, tentu kalau yang sering memakai narkoba ini biasanya berkeringat. Keringatnya itu susah jauh itu. Biasa berkeringat, terus bawaannya panik,
bawaannya seperti terintervensi atau ada tekanan. Kemudian gugup, sering mondar mandir, gelisah, tidak confident terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ada kegiatan dia yang panik, dia yang gelisah. Kemudian sebagian orang terdapat ini tidak mau makan, tapi bedakan dengan diet ya. Kadang-kadang orang diet dibilang karena dia tidak perlu makan tapi fresh terus, bawaannya tidak mau tidur. Tidak tidur juga ya Pak? Bawaannya ingin ketawa terus, entah kita hanya lelucon, tidak ada lelucon atau tidak ketawa, padahal tidak ada lelucon, dia ketawa. Gitu. Itu efek-efek dari beberapa narkotika, baik itu psikotropika maupun zat adiktif lainnya, bisa ganja dan sebagainya. Jadi ciri-ciri tersebut, tapi saya garis bawahi tidak ini ya, tidak semuanya memiliki ciri-ciri itu pasti dia pemakai, jangan. Tidak. Oh oke Pak, oke. Kita semakin memanas ini Pak. Oh iya. Untuk AC-nya 2 kan, jadi dingin ya Pak. Oke Pak, kita tahan dulu sebentar Pak cerita kita. Untuk itu kita saksikan pariwara berikut ini. Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Kapolres Rokan Hilir bersama wartawan Mitra Polri melaksanakan kegiatan peduli saat pandemi. Kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Kapolres Rokan Hilir, AKBP Nur Hadi Ismanto, SIKMH, bersama wartawan dilaksanakan di Pasar Pematengibul, Kabupaten Rokan Hilir. Kita dihadapkan pada masa yang penuh dengan tantangan. Pandemi virus corona telah memberikan efek domino dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Pandemi wabah virus corona belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk menekan penyebarannya, namun virus corona ini masih tetap ada. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saatnya kita bersatu padu untuk bersama-sama menghadapinya. Kehidupan ini tidak hanya tentang aku, namun kehidupan ini juga tentang lingkungan sekitar kita dan negara yang kita cintai. Saling bahu-membahu bersama-sama menghadapi tantangan ini akan membantu orang lain dan menghadapi masalah terkait pandemi ini. Saat orang lain tersenyum dan menemukan solusi atas masalahnya, tentu mereka akan bahagia. Kebahagiaan orang lain tersebut akan kembali ke diri kita, apakah dengan harta kita, tahta jabatan kita, ataupun dengan cinta kita bagi sesama. Tidak lagi bicara aku, namun kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan bisa jadi akan memberikan dampak besar bagi saudara kita yang lain. Bakti sosial wartawan Polres Rohil keren. Hai sahabat Doja, kembali lagi. Oke, berarti sudah terjawab ya Pak ya dari Nainan Bosku pertanyaan yang tadi. Bosku. Oke, Bosku. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Boleh. Oke. Kiat-kiat bagaimana memberantas peredaran gelap narkotika yang semakin tinggi angka kriminalitasnya Pak? Kiat-kiat Bapak. Kiat-kiat. Berarti upaya-upaya kita ya. Iya. Tips-tipsnya bagaimana. Jadi kalau ditanya kiat-kiat, doa. Ya, doa aja. Doa artinya dahulukan dengan doktrin. Doktrin itu generasi muda kita tentang bahaya, tentang pemahaman narkoba, bahayanya narkoba. Jangan hanya mencegah, jauhi kalau perlu. Doktrin sejak dini, baik dari keluarga
sekolah dan lain sebagainya. Doktrin generasi muda kita jangan sampai di kemudian hari kita dianggap gagal. Kemudian organisir ini artinya secara bersama-sama kita organisir, baik itu dari tokoh masyarakat, dari pemerintah. Kita bentuk kegiatan-kegiatan, baik itu sosialisasi, kemudian bentuk kegiatan positif lainnya mungkin lingkungan Pak Penghulu juga bisa buat misalkan gotong royong bersama. Jadi tahu masyarakat jangan antara satu tetangga lain tidak tahu nih, tidak kenal. Nah, penting itu organisir semua lembaga berperan aktif. Setelah kita rencanakan, kita organisir, ya yang terakhir action. Kalau semuanya hanya diorganisir, kemudian hanya didoktrin, tetapi tidak ada aksi, itu sama aja bohong. Makanya saya bilang doa, doktrin, organisir, dan action. Oh, doa itu singkatan ya Pak berarti. Tadi nge-lag juga Pak doa. Ya doa sudah pasti harus juga. Kalau nggak doa kita upaya, kalau tidak doa ya semua tetap atas izinnya. Benar Pak. Berarti yaitu kiat-kiatnya itu dengan doa, bukan cuma doa meminta kepada Sang Pencipta, tetapi yaitu doktrin. Benar. Organisir. Kemudian yang terakhir yakni action. Tanpa action juga nihil ya Pak ya. Oke Pak. Ini Pak. Selanjutnya yaitu mengapa banyak masyarakat mengkonsumsi narkoba padahal kan sudah tahu bakal bisa dipidana. Kadang-kadang masyarakat ini lebih ke lifestyle, kemudian kurang lifestyle negatif ya, konotasi negatif, bukan positif, kemudian kurangnya pemahaman. Saya sampaikan ketika dia sudah tahu ini salah, tapi masih diperbuatnya hanya untuk menunjukkan lifestyle yang negatif. Itu yang hal-hal yang perlu kita bersama-sama sampaikan di masyarakat. Jangan seperti itu. Lu bisa sukses kok, lu bisa berprestasi tanpa narkoba. Lu percaya diri sendiri, nggak usah pakai bantuan narkoba dan sebagainya, karena ada efek samping yang sangat membahayakan. Lu bisa berprestasi tanpa narkoba. Lifestyle dampak negatif ini yang banyak Pak. Iya. Takut tertinggal dengan temannya. Jangan ikuti lifestyle negatif itu. Banyak lifestyle lainnya. Terakhir Pak, pesan moral dari Bapak kepada seluruh sahabat Doaja ataupun masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Pak. Terima kasih Mbak Indah ya. Kebetulan di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan memang kewajiban saya sebagai penegak hukum, tentunya wajib saya menyampaikan kepada masyarakat kita. Saya berharap kepada masyarakat bantu kami. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan besar ini sendiri tanpa bantuan dari masyarakat, baik itu dari elemen pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga generasi-generasi muda tentunya. Bantu kita untuk mengawasi, baik itu dari pencegahan hingga peredaran. Jadi niscaya kalau kita bersama-sama dalam mencegah maupun memberantas narkotika ini, ya, kita bisa membersihkan negeri Seribu Kubah ini dari peredaran gelap narkotika. Ya. Karena kalau saya sampaikan sudah terlalu cukup banyak di negeri Seribu Kubah ini narkotika beredar. Jadi kalau tidak ada peran dari kita masing-masing, kita semua bekerja sama atau bersama-sama bekerja, tentunya akan sangat sulit untuk membersihkan narkotika ini di Rokan Hilir. Namun kalau kita bersama-sama, saya optimis, yakin, antusias, niscaya semua bisa berhasil. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak atas kedatangannya. Ya, sama-sama. Ke sini Pak, sudah meluangkan waktunya di kesibukan yang padat ya Pak ya. Semoga diundang lagi Pak. Iya Pak, nanti kita naikkan Bapak sudah pindah kan Pak ya? Oh iya. Berarti kita lagi Bapak sudah sebagai kasat reskrim ya Pak. Amin. Oke. Terima kasih untuk sahabat Doaja yang sudah
menonton kita pada hari ini. Sekali lagi kami ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Humas Polres Rokan Hilir dan akun sosial media kami di Facebook dan Instagram yaitu Humas Polres Rokan Hilir. Terima kasih. Salam Dua Aja, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.